Bandung saya, Kang Hakim, Kang Arif, Pak Iyong, iya. Payung Rabu insya Allah. Itu tadi jadwal. Yang baru juga kan ada yang masuk dari Raja Manyar. Siapa itu? Bu siapa ya? Ibu-ibu deh yang soal sepatu katanya. Masuk MC terbaru kayaknya dia. Iya. Sekarang kan alhamdulillah udah 88. Iya, yang 88 terakhir itu. Terakhir ya. Raja Manyar nama jalannya apa? Dekat Kang Arif atau Raja Manyar mah? Kang Arif itu sama Sindi Asri. Sindi Asri. Oh, Bu Asri. Bu Asri kalau tahu Bang. awalnya beliau tuh dari Muhibin. Ya, mungkin. Dari Muhibin alhamdulillah naik kelas di musim. Kayak Bu apa? Bu ini apa? Bu Aris ya kan? Iya, di sini juga kan dari Betul. Insya Allah sih kayaknya memang kalau yang dari Muhibin Iya. apa? Naik ke Naik sini. ya, naik ke sini. Jenjangnya kayaknya kan. Iya. Cuman sekarang kan musim ini tuh udah alhamdulillah makin banyak membernya. Dengan banyak membernya ya, alhamdulillah dibagi-bagi orang yang pegangnya. Termasuk saya juga izin memperkenalkan diri. Saya nanti pegang sampai salah satunya Irfan. Irfan. Asli jarang lihat ya, jarang. Irfan Gatot dulu mah dan dulu asisten ARS, sekarang alhamdulillah di kantor. Jadi kan dulunya cuma saya, seorang kasar. Nah, sekarang tuh dibentuk tim ada 5 orang. Nah kebetulan nih Kang Irfan ini ya isinya Pak Ferry itu. Jadi setiap satu orang pegang 16 akun tuh. Sekarang tuh ya. Yang nanti makin lama mungkin makin nambah juga. Iya. Berarti akan 16 akunnya tuh per area atau enggak? Enggak. Jadi misalkan 1, 3, 6 gitu ya. Jadi karena satu areanya tuh belum merata gitu. Makanya kita ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya kesini lagi. Nah Kang Irfan 1, 6, 11, 16 itu. Enggak di kategori Enggak juga. Iya. Kemungkinan kalau udah kota-kotanya merata mungkin bisa jadi diubah. Ini juga baru dia di per kategori ya. Kalau kasih Skincare, fashion kan macam-macam. Iya, masih repot dan juga kita juga belum tahu semua sih orang ini bisnisnya apa Iya, gitu. sama. Iya. saya juga. Nah, makanya salah satu tujuan ini itu. Jadi datanya biar lebih lengkap Lebih lebih detail juga berarti suatu saat kita butuh data kan gampang gitu. Iya, Misalkan. betul sih. Siapa tahu nanti bisa dijoinkan dengan usaha kantornya dengan usaha yang lainnya kan bisa gitu. Ya beri riset lah ya, yang Nah, kita itu tahu lah. apa? Ya kita nggak tahu, taunya beri riset. Oh ini teh Gitu. bisa itu. Iya, nanti bisa dipetakan Iya. ya. Kan gitu. Insya Allah betul. Mudah-mudahan. Pak Iyo sama Pak Rudi kan bareng Ya, terus iya. ya, karena sama ya kan pasti. Sebelumnya atau emang dari musim berarti? Musim ini. Dari musim ya. Nggak kenal justru sebelumnya. Musimnya orang Iya. dari musim jadi barang. Iya jadi bareng gitu. Pak Mulia kan Iya, dari Pak Mulia Bogor sampai. alhamdulillah. Wasilah musim ini. Di sini tapi latihan udah lama. Tahun kan? Udah baru setahun. Awalnya di tadi yang itu. Enggak, dekat karena dekat rumah orang tua juga, dekat rumah orang tua situ. Tapi ya di satu aja. Kalau di satu. Awalnya mau di sana, nggak jauh-jauh. Sangat pindah sebenarnya. Biar rada kayak ngantor. Tapi enak sih di sini Pak. Enak udaranya sih. Sejuk. Gak terlalu macet juga nggak sama kayak Iya. apa Kopo. Yang kopo masuk. Koponya ada Kopo mah udah ampun. Jam pagi sama sore mah udah mah. Pas jam-jam sekolah dia lah. Gitu udah. Sekarang mau Macet terus. Berarti kalau di sini baru setahun ya. Setahunan. Kalau kantor di sana? Itu mah dari dulu karena kan itu rumah orang tua. Iya. Orang tua. Berarti usaha udah sekitar berapa tahun? 2013. 13. Berapa 9 tahun betul? 9 tahun. 9 tahun. Tapi dari dulu usahanya itu. Iya, iya kita dari dulu mah enggak awalnya mah. Awalnya mah kuliner dulu lamanya. Oh, pernah di kuliner juga. Kuliner. Kuliner sih. Tapi memang pas jodohnya lah kasarnya, jodohnya ya itu 2013 dia market jodohnya. Ya asalnya itu juga kan yang orang tua kan memang nggak tahu udah bukan visioner pun orang tua apa ya namanya rumah di pinggir jalan apa ada alasan ini ada ruko-ruko kayak gitu asalnya buat disewain tapi pas saya saya usaha pakai satu
Iya, berkembang iya. pakai dua gitu. Semua ya Oh, ini. udah pakai sekarang. Semua Alhamdulillah dipakai. Dia dinaikin juga ke atas kan biar ada apa ya ada gede lumayan ada apa ya ternyata butuh space lebih Iya. gitu kan. Iya. Kena Alhamdulillah. barang semua. 2013 di awal di sana tuh. 2013. Sekarang udah berapa karyawan? Alhamdulillah. 15. Udah 15. Gitu. Ada yang jauh dari luar. Karyawan 15. Iya, kita juga karyawan kan. 30 ada yang kita. Jeung kopi jeung. Oh, jeung kopi. Oh, iya Oh, sama. semua. Oh, iya kan. Emang saya teh ada beberapa sih, tapi dah yang lainnya mah. Usaha. Apa aja tuh bisnisnya Di kalau boleh kopi. Kopi, JNE. Kopi di mana? Di situ, di depannya. JNE di sana juga. Enggak, JNE mah dekat di Soreang. JNE, JNT juga JNT, ada. JNT Soreang gitu. JNT mah Katapang. Oh, Katapang masuknya. JNT mah kalau JNE JNE Soreang. Soreang. Berarti 4 atau berapa? Ya, itu. Banyak. Enggak, itu aja. Tapi yang lain tuh ada Masalah. apa sih ya jadi apa franchise kan sih kayak franchise JNE JNT kopi juga kan deh franchise juga gitu jadi Apa nama itu? bagi kopi kan Bagi kopi. Itu juga sama di 2013. enggak itu baru Oh, baru pas pandemi. Pas pandemi. Langsung drop dong ya. ya Iya, lumayan. ini dulu apa Yang mana? pandemi iya deh pertama Amarki dulu kan 2013 terus 2016 JNE Oh, 2016 ya. JNE 2016 sebenarnya pas nikah ya JNE tuh Iya. ya JNE dari pas abis nikah tuh ini kan sayang nih paket Iya, udah buka JNE terus JNT sebelum pandemi kalau JNT mah Oh, JNT itu. yang kopi dulu JNT dulu bang kita bang Kopi dulu. oh kopi dulu kan Kopi dulu. kopi dulu kopi pandemi pas pandemi banget kopi langsung JNT terakhir tapi ya tadi yang lainnya mah ada Masih belum. Kalau belum. nama Instagramnya apa? Semuanya itu kayak Amar. ya Amarki tapi ini tuh kalau lo kemarin juga kan ke band Oh, yang Instagramnya Padahal udah tuh. di itu sama Kang iya Teo. kan Iya, pas setelah itu. Iya, setelah itu. Setelah di up, langsung Setelah band. band. Ya, udah cuman ya kita introspeksi aja banyak-banyak ya. sekarang Kali lagi Masih Lagi lah. itu masih diusahakan untuk bisa. ya lagi banding-banding terus ya sampai ke ya mungkin kayaknya kita mau nyobain datang ke kantornya sih di Jakarta kan ada Jakarta Selatan Udah berapa followers? 50 ribuan 50 ribuan. Udah centang. apa enggak susah kan bukan susah kayaknya nggak ngerti itu kenapa ya Bisa itu Kang pengajuan. Pengajuan. iya pengajuan sih yang kan harus waktu itu ada salah apa media apa harus ada diliput Iya, ya iya. kita juga ada kan beberapa liputan kayak gitu kan tapi ya memang nggak fokusin untuk di Centang Biru. Tapi kalau mau kita bisa bantu Kang. Oh. Nanti kalau mau di Centang Biru itu. targetnya balikin dulu Ya, balikin dulu udah balik baru banyak kita nanti ini. udah banding tuh ditolak terus wah udah semua dikirimin KTP NIB paspor ya terus haki juga semua udah kirimin tapi masih nggak tahu penolakan Berapa terus. bulan berarti? Ada Lama. sebulan? enggak Oh, baru. seminggu Oh, semingguan Kemarin Di up salah ya, pasti langsung. up. Pasti up itu. Di up langsung Kalau yang kopi itu apa Instagramnya? bagi kopi Oh, bagi bagi kopi. Soreang gitu Oh, kan bagi- ada yang pusatnya bagi kopi aja itu mah pusatnya kan Pusatnya. itu mah yang punya franchise-nya gitu kan Jadi masih join gitu ya? iya ya franchise aja weh. Bagi kopi mah itu kita tapi bikin akunnya bagi kopi Soreang Bagi kopi sore yang tempatnya alam atau? enggak Oh, kafe-kafe lah. kafe Kayak kafe-kafe. Iya depan kantor aja depan gudang Tapi Pinggir fokus jalan, sama pinggir kopi jalan. aja atau kopi makanan kopi makanan yang kayak Iya. gitu. Ya, sebenarnya di sana juga kan apa ya inisiasinya mah suka banyak tamu saya bilang. Awalnya. Mitra-mitra, itu mitra-mitra kadang yang dari Jakarta, yang dari luar pulau kan kadang pernah ada. Jadi pada main ke Ciwidey, ngedadak di mana kadang teh. Oh. Kan saya teh habis dari Ciwidey ini kantor Amarki teh di Soreang teh di sebelah mana gitu kan saya. Ya udahlah suka bingung ngejamunya kan. Iya, iya. Ya udah we di depan teh lahan kosong ya udah bikin we depan kayak gitu. enak. Franchise gitu. Seadanya aja kecil dah. Kecil aja bikin lah kalau ada gak bingung kalau ada ngejamu ada yang tamu tiba-tiba dadakan teh besok ngaropi atau apa Iya, makan langsung, makanan ya. yang ada dimanfaatkan itu sih Kalau rumah tangga mah udah dari 2000 15 Oh 15. Jadi usaha dulu. usaha dulu kan Berdua tapi. enggak Oh enggak. punya sendiri Oh sendiri yang Amar tuh itu. yang teh Kalau saya yang teh yang yang ini teh. Oh Arab teh Ali. ini. Masih sampai sekarang. Masih. Masih. Tapi kan dipegang ibu nih sama Iya. sama orang tua. pembeli sama Teh asli Ciwidey atau apa? Iya, teh. Oh asli Ciwidey. lucu deh Asli. cakra ya Oh, Jawa Barat. Iya.
2015 berarti rumah tangga tuh ya. 15 kan. Alhamdulillah ya. Kan udah berapa kan? Semua ini. Saya kelahiran 99 ini 99. Kebetulan itu kan nanti di Amarkin itu perempuan semua kan. Semua kan. Bisa kan? Bisa tak awal semua kan? Kan dia udah mau jorok ya. Iya, udah mau jorok. Udah mau jorok. Kan lumayan ngejodohin dapat rumah di surga. Dari bulan. Masya Allah, 99. Oh, Kan? Langsung muda. 89 kan? Itu 89. Satu yang di Amarkit ya 99. Iya, di Ada lah ya. Amarkin seumuran segitu kan. Paling tua 2. Paling tua mah segede aku. Oh, udah nikah tapi udah Udah ibu nikah. nikah. Udah tiga. Paling muda 98, 99. 2000. Paling muda 2001. Ada. Baru keluar sekolah. Boleh lah. Enggak. Aduh, jangan lah. Nanti sekarang kita lihat sama Kalau cocok lanjut si Citarum. Lanjut si Citarum itu ya. udah mau jorok kan? Ya itu Nah, di sana. benar, Masya Allah. Ternyata di Langsung sini sponsor ke aman. kalau di sana emang rata-rata ahwat semua gitu. Oh, rata-rata ahwat. Ahwat semua. Hampir semua, hampir 90% ya ahwat semua. Tapi emang lebih enak juga awat sih kalau Iya. untuk pekerja. Iya. Kalau Ikhwan banyak ininya. Oh, 3, sekarang udah 3 ya berarti anak. anak 3. Yang pertama tuh berapa tahun? 6. Oh, 6. Namanya tuh? Shanum. Oh, Sanu. Oh, Shanum yang Kedua yang tadi. Yang kedua, yang kedua tuh siapa tadi tuh? Medina. Medina Iya. namanya, Medina. Yang ketiga tuh? Alarik yang Alarik. laki-laki. Berapa tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Mau sunatan ya. Berarti udah 2 tahun ya? Beda 2 tahun, jeda 2 tahun itu. Oh. Beda 2 tahun. Yang pertama 6 ya? 6, yang kedua 4. 4, Dua. 2. Nambah lagi? Enggak. Istirahat dulu kan. Oh, bisa jelas. Nama bisnisnya mana-mana. Kan nama anak kan rezeki. Tapi sama Allah dibukain lagi. Nanti bisnisnya ditambah lagi. Tapi itu Anak angkat nggak apa-apa. tapi yang salah kodolnya lucunya itu kan pas Iya, ketika emang buka pas 2 tahun buka udah. anak tuh buka punya anak. resepnya Namun gitu ya. salah Ya, lagi. yang resepnya situ kan. Pas buka kopi yang buka ketiga. kopi yang lah, ketiga. ya. Pertama kali nikah, Buka usahanya JNE ya. Pas yang kedua mah nggak ada berarti ya? Yang kedua kita mah gedein yang lain-lain. Nah. Karena ada brand sister tapi. brand sister bikin brand sister gitu tapi sesusah ternyata apa? Susah maintenance. Maintenance-nya kalau bikin build lagi dari nol jadi ternyata pas ya 2000 semenjak nikah kan ya kita nyobain buka bisnis yang kita build sendiri gitu kan. Iya, iya. Bikin brand, bikin apa-apa mah ternyata nggak bisa fokus maksudnya emang kita kan di Amarkit juga mungkin belum selesai. Maksudnya dari saya juga masih ngerintis lah gitu kan. Udah mau ditinggal, udah mau bukan nggak autopilot, kitanya Buka lagi yang Masih autopilot. harus yang build yang kita mikir lagi ya itu susah. Tapi kan kalau kayak kopi, JNE kan itu udah jalan lah ada sistem support dari pusat juga ada awareness kayak gitu ya udah itu mah SOP-nya udah jelas Hanya jadi tinggal kita menjalani ya, saja lah ya. tinggal- Sama kayak Alfa kayak gitu Iya, ya. betul. Ternyata polanya mending kalau mau nambah bisnisnya yang kayak gitu aja gitu kan. Lebih enak kayak gitu. Lebih enak kayak gitu. Simpel ya. Lebih simpel. Lebih simpel. Kalau tantangannya di bidang usaha yang sekarang lagi digeluti, Apa ya? Tim sih kan. Tim sih kan kita maksudnya 10 tahun kan ya kita juga nggak kemana-mana sebenarnya. Bahkan 2018, 2017 tuh drop lah kita juga. Sempet drop. Yang ini yang amat. Yang Amarte gitu. Sempet 2018 lah. Puncaknya itu 2017 ke 18, 19, 20 tuh kita Drop lah ya, turun. turun lah ya. Baru tahun ini justru yang Masa kita naik. alhamdulillah udah mulai naik lagi Mulai walaupun stabil ya. tapi walaupun tadi tahun ini kenapa naik ya effortnya luar biasa kita juga maksudnya saya sama istri teh benar-benar ya tadi apa lagi ya suruh lagi belajar lagi banyak belajar lagi dulu 2018 tuh memang kayak ya zona comfort zone mungkin ya comfort zone Udah kita nyaman. udah nyaman wah ini ternyata rame jualan gini-gini terus Enak, ya. enak Kesalahannya ya itu nggak buka-buka difokus brand sister. Oh, jadi buka buka-buka brand brand. sister itu yang ngaco yang itu udah enak, kita nambah brand, yang ini belum autopilot itu ya. betul. Brand sister itu sih yang wah kita aja kan itu rugi yang hampir berapa ratus habis gitu ratusan bikin brand ini itu tapi nggak ada yang jalan semuanya kan bikin brand sister Dan kendalanya juga sama orang lain pihak customer Iya, lagi. itu. Jadi kayak nggak nemu jodohnya, jadi Iya. sama-sama oportunis. Itu kan Oh, oportunis iya. ya jadinya. Oh punya peluang, ada oportunis, Iya, ketemu gitu. oportunis sudah. Di situ nggak ada yang prinsip untuk pegang. Gitu. Padahal kalau dilanjutin bisa lanjutin. Bisa, iya. udah lengkap gitu, Oh. Shopee-nya, IG-nya, Stoknya. stoknya, tinggal Dokumen. ada yang running the bisnisnya gitu. landing di bisnis ya Gitu. memang dulu Itu beda. memang kita pas itu ada ya tadi
ada teman misalnya mau bikin apa, kurang bikin brand ini gitu kan, ya ayo kata bikin, tapi ternyata pas di pas perjalanan kok malah gini katanya, kemudian malah sayanya yang jadi habis energi fokus kepecah gitu kan. Itu saya tuh pengennya kalau ya kan ya udahlah, saya mah kayak kasarnya bukan ngemodalin ya, bantu dari segi modal, tapi untuk operasional dan lain-lain coba dibantuin gitu. Tapi dianya nggak berjodoh, mungkin aja jodohan dalam partner. Kan saya juga ini berdua kan Amar kita berdua sebenarnya. Dulu tuh foundernya berdua. Tapi memang yang satu lagi mah dia benar-benar bukan pasif ya, skill aja. Jadi orang desain produk, akhirnya dia juga sekarang punya konveksi sendiri. Yang jadi akhirnya kita juga jadi apa ya, jadi bukan MOU ya, secara tidak langsung kita punya konveksi yang yang fokus di kita. Kan dulu kendalanya dari 2013 sampai 2015 3 tahun 4 tahun awal produksi kan paling riuh kan. Iya pasti. Vendor pokoknya yang kabur lah, hilang lah nih waktu malah gitu kan mah kayak gitu, masalahnya di situ-situ gitu kan. Si kualitasnya juga nggak stabil gitu. Akhirnya yang si founder kita ini yang satu yang asalnya orang desain, dia jadinya bikin sendiri konveksi buat support kita gitu. Jadi lebih enak lah ya. Lebih enak, lebih ke apa ya namanya? Prioritasin, terus ke kontrol lah hasilnya, ke kontrol. Dia juga kan seenggaknya dia juga yang punya brand ini kan, founder sama-sama kayak sama founder, jadi saling ngedukung. Walaupun yang konveksi mah di luar saya itu mah, beda lagi itu mah beliau aja sama istrinya. Kayak saya buka JNT kan saya sama istri, nggak sama, bukan dia yang Amar Ikid ini aja yang kita berdua. Kalau untuk karyawan kayak gitu mah open recruitment biasa. Rekrutmen. Ya di tim sih kan kita juga Cuman yang paling bagus mah ya rekomendasi ya. Kalau emang ini kan kita juga ada the givers namanya jamaah. Jadi banyak jamaah kita juga kan yang nggak punya kerja kebetulan sama URS, termasuk kita juga awalnya jamaah misalkan yang ditarik gitu. Tapi kita juga ada penyeleksian dulu dari HRD dengan orangnya kayak gimana, karakternya kayak gimana. HRD-nya siapa sih? Adi itu yang orang saya itu. Sekarang berarti bisa kontak dengan Adi. Ketua. Dia baru naik karena 1 Oktober. Karena beliau ada pengalaman di SSG kan. Jadi HRD-nya. Iya, dia yang ngurusin umat itu, dia ngurusin jamaah apapun itu di MJP, di majelis apapun itu gitu. Dia yang ngurus. Makanya kayak sekarang lagi ada ya kayak bikin suatu kayak kemarin dijelasin URS di grup tuh yang dimesenin kan. Jadi bikin kelompok misalkan di kita tuh misalkan 10 orang yang pegang 50 orang misalkan gitu. Jadi nanti ke depannya ada 2.500 berarti ya, 4.000-an lah. Jadi kita tuh lagi bentuk tim untuk mensupport dan tahu banget jamaah tuh kayak gimana. Terus misalkan jamaah punya kesibukan apa. Jadi kita urus segala sesuatunya mulai dari individunya, misalkan mulai dari bentuk akhlaknya, karakternya kayak gimana, kita tahu gitu. Kalian sendiri emang di ini juga kan? Iya, ngobrol ada tempat juga. Tapi itu banget sih emang apa? Itu sih yang missing sampai link. sampai udah tua tapi ketemunya orang itu. Saya ngerasa organisasi. Saya ngerasa pas ketika bisnis ya namanya, kalau saya share dari pribadi gitu kan, bisa kayak gini tuh kayak tadi channel dan integritas. Betul. Menjual integritas. Saya dulu mungkin pas bangun Amar gitu benar-benar ya apa ya, bukan jual integritas berarti ya. Betul. Ada bukan mentor ya beliau udah ya, mungkin kalau Akang mah Kang Randy-nya atau Kang itunya saya ada kenalan yang udah itu, dia punya umroh, ya saya mah udah ngebantuin ngapain, terus dia akhirnya percaya, saya mau bikin bisnis nih, sana aja jadi asisten gitu kan, nyupirin, saya pernah juga nyupirin beliau gitu kan, saya bikin bisnis kaos yuk, Cina saya mau pengen kaos Cina buat apa jamaah bekas umroh Cina, oke. Dibikinin, lu tuh jualan dulu kaos dewasa sana teh, kaos gitu. Itu berapa bulan ya? 5 bulan, 3 bulan saya nge-CS-in kan, nge-packing ngurus semuanya, nggak digaji gitu. Bener-bener saya nggak ada hasilnya, cuma iklan bocah gini-gini, ya udah nggak apa-apa kan itu ya, nggak namanya ikhtiar gini-gini. Tapi dari situ hikmah dan ilmunya tuh ya, itu terus inisiasinya sebenarnya ini Amarkid sendiri ini tuh bener-bener kodarullah itu ini saja beliau kan, beliau yang ngajin. Tapi pas beliau mau ngejalanin, pas mau banget jalan, malah beliaunya mundur. Dalam artian mundur tuh fokus kan, beliau tuh punya dulu tuh lagi gencar-gencarnya
bikin apa yang Turki apa namanya? Turki itu apa? Wisata rohani ke Turki sama Monster Valley. Kalau tahu mah ada satu tours namanya dulu beliau. Sama Teguh Wisnu juga beliau Kang Aryana namanya Kang Ustaz Aryana. Pernah di umrohnya teh sama Teguh Wisnu. Terus dulu mah pas dia mau fokus tuh pas mau itu wisata rohani ke Turki ya? Religi itu ke sama Osterberg 2000 berapa ya 2013 berarti 2013 saya sempat waktu itu juga ikut ke Al-Fatih Store-nya yang di Dan Mogot kan ada kan Al-Fatih Store-nya main ke sana sama Osterberg. Belum kayak sekarang atau Osterberg 2013 itu kayak 2012 berarti kan 2012 itu kan Kak Ferdinand sok aja terusin sama kamu, saya bantu aja, nanti saya insya Allah bantu iklanin, kan beliau 2013 itu udah digital marketingnya udah bisa udah jago kan 2013 mah saya juga nggak ngerti digital marketing kan 2012 berarti kan sebelum market kan saya bantuin iklanin sok aja Cina, tapi saya nggak jadi ikut ya, saya nggak ganti barengan bisnis ini, saya mau ngurusin umroh mau wisata ini, alhamdulillah tapi ya tadi dari situ maksudnya asalnya kita ya lakukan lupakan ya udahlah 3 bulan atau 4 bulan teh kerja apa tapi nggak digaji gitu benar-benar bukan nggak digaji emang nggak ada dia ngeliatin tuh dashboardnya gini nggak ada hasilnya gitu. Dedikasi lah itu ikut itu tadi belajar saya jadi belajar banyak ilmu kan ya banyak sharing gini dari sana tadi ya mungkin tadi missing link yang kayak sekarang juga kayak kita pengen bikin apa gitu kan ternyata yang jadi gagalnya tuh gara-gara itu SDM-nya kan orangnya ya kita nggak berjodoh atau apapun lah gitu ya mudah-mudahan kayak difasilitasi tim dari apa The Givers itu kan ada misalnya orang-orang yang passionate ya bisa kolaborasi pasti banyak member yang lain juga pasti butuh yang lebih banyak uangnya gitu kalau kita mah ada kalau ada apa tinggal kabarin aja insya Allah kita bisa fasilitasi semuanya lah insya Allah kalau butuh SDM butuh gitu. Karena SDM di kita kan beda-beda, ada yang udah tua juga, udah banyak juga orang tua kayak orang tua yang mohon maaf gitu yang baru keluar jadi satpam apa banyak curhatnya kemarin sampai pas waktu pada pembentukan lingkar pengasuhan itu kemarin lingkar pengasuhan pembentukan kan ada tanya jawab ternyata ya saya baru keluar dari satpam saya baru mohon maaf gitu ya ada yang baru cerai ada yang baru beda-beda macam masalahnya gitu kan ya tapi alhamdulillah mereka istiqomah gitu sampai ada yang di masjid tidurnya di alatif sampai ada salah satu yang udah agak berumur sampai beliau tuh tidurnya di masjid terus karena saya gak punya tempat tinggal ini tidur di masjid dia bakal satpam gitu ya sekarang khidmatnya Masya Allah gitu gak pernah absen di masjid di masjid Al-Latif dulu sampai sekarang ke masjid Murabi gitu pindah ikut terus gitu gak pernah absen dari dulu sampai sekarang beliau tuh khidmatnya tuh ya Masya Allah gitu ternyata ya itu ngebentuk seseorang tuh kan susah lah ya. Tapi dimulai dari Ustaz Dendi itu ada programnya itu kayak seperti holakoh lagi holakoh lagi ngebentuk orang-orangnya tapi orang-orang tertentu yang kita bentuk gitu. Dari sana ya Ustaz Dendi diinisiasi sama Ustaz Dendi sekarang targetnya yaitu 50 orang dulu. Dari sana nambah lagi jadi satu orang pegang 10 orang. Dua orang berarti satu misalkan dari terus 2 orang satu grup tuh ada 10 orang. Tambah terusnya jadi 12 gitu. Dari sana ngebentuk dulu yaitu holakohnya, karakternya, individunya mulai dari individu, keluarga dan lingkungannya dia gitu. Karena yang susah tuh kan itu ngebentuk lah ya. Karena kayak ngebentuk karakter, mohon maaf yang udah istiqomah pun bisa belok. Iya betul. Kalau nggak ada lingkungan yang saling menguatkan gitu kan ya. Makanya itulah butuh lingkungan tuh ya. Alhamdulillah mereka yang istiqomah kita bentuk karakternya, individunya gitu, keluarganya satu doanya kan. Dimakan. Iya, kasih banyak. Tidak ada mochi. Berarti kalau tantangan di usaha di awal sampai sekarang. Kalau awal mah produksi ya. Produksi lah ya. Iya awal. Beda-beda konveksi berarti. Enggak, iya tadi kerja sama vendor itu yang jadi bermasalah di awal-awal tuh. Ya makanya ada itu kan. Iya. Tapi nah sekarang tuh jadi kendala lagi ternyata mungkin udah bukan beralih ya. Jadi ternyata 2021 kita tuh udah mulai jadi beralih bukan positionnya jadinya produk-produk yang best sellernya gitu. Kan dulu mah kita tuh jualan kaos yang larisnya gitu. Sekarang tuh enggak kan, jadi beralih kayak yang laku-lakunya itu kayak kurta, koko yang kayak gitu. Nah, sekarang jadi masalah lagi. Vendornya kan beda lagi. Beda kan bukan kan kalau Kang waktu dulu yang founder itu hanya kaos aja dia mah nyablon, jahit kaos aja tok gitu kan.
Jas sendiri tapi produksi. Apa? Enggak, kita semua Oh. enggak kepikiran kan sih. Duh kayaknya Ribet ribet lagi ngurus apa, apalagi kan denger apa kalau denger cerita orang konveksi apa, orang penjahitnya. Nah, Wah, saya dulu Cina. konveksi sama Oh. pernah waktu nyari orang tukang jahit kan gitulah ya. Kabur, Susah kabur kan. Saya nggak sesuai lah apa kasbon rokok lah kasbon Iya. apa gitu. Kasbon Saya pernah rokok. dulu konveksi ya kayak gitu. Ya itu kayaknya. Cuma rata-rata yang udah punya brand rata-rata kan PO lah ya ke Iya. orang PO. Dulu pernah produksinya salah satu Bikin. Iya bikin kalau namanya dulu tuh Tabina kalau nggak salah. Tabina. Muslim itu si ibu siapa dulu Iya, pernah. nggak apa-apa kan sama saya aja. Bikin Baju kurta baju- kayak gitu-gitu. Ya sekarang ternyata ke arah sana banyaknya kita apa kurta yang kayak gitu, yang gamis, yang Iya. yang alisnya dibanding kaos yang jadi jarang. Kata-kata kaos teh kayaknya karena kaos tuh ya kalau saya lihat karena adanya marketplace harganya Sekarang main juga nih marketplace semua Shopee segala juga macam. mitra-mitra itu kan. Oh mitra-mitra kalau kita hanya sebatas. Tapi ya itu jadi apa ya jadi problem juga yang kita stuck susah scale up teh mungkin dari sana juga sih kemitraan itu jadi apa ya gak bisa dipush mereka teh dalam artian maksudnya ya dari kita juga pastilah apapun dari internal dari kita dulu gitu kan kita mungkin karena kita juga bergennya gak kuat atau misalnya apa ya sistemnya kurang clear atau apapun jadinya mereka tuh jadi kita ketergantungan sama mereka malah sekarang tuh kelihatannya teh. Jadi Support tim lah ya intinya support timnya. kita yang ketergantungan mereka gitu kan karena kalau dari saya kan saya juga yang saya paling jaga tuh itu ya apa ya ini akan sebenarnya nggak terlalu clear juga dari awal ya tapi memang saya sering bilang waktu dari itu kita mau bantu mitra aja makanya kita nggak mau jualan retail nggak mau buka di marketplace nggak mau gitu tapi seberjalannya waktu yang namanya mitra juga oportunis kan saya tuh udah ada ya mungkin 3-4 brand yang asalnya distributor kita yang besar mereka bikin brand sendiri padahal pas awal-awal tuh kita bantu support gitu kenapa malah dibantuin ads iklan juga kita bantuin atau dimodalin iklan terus apa ya semua kan kita bantu lah gitu kan pas udah gede punya market apa istilah kasarnya dia punya pasukan lah punya market sendiri bikin brand gitu Sendiri karena dia udah punya pasar iya udah gitu punya ya. marketnya kan dia udah punya demandnya udah ada ya udah dia bikin brand yang irisan kaos anak juga gitu kan kayak sama gitu bedain brandnya aja iya itu teh sering kejadian gitu kan. Betul. Itu ada 3-4 brand lah kayak gitu yang asalnya itu dari kita gitu ya udah tapi Bikin ya sendiri lah ya. apa ya itulah maksud kendalanya gitu jadi memang kan banyak yang nyaranin ya cobain aja main retail gitu kan kita aja yang jualan langsung karena jangan melankolis apa terlalu apa ngandelin mitra gitu kan toh mitra juga oportunis merekanya katanya tapi ya kalau saya lebih ya sabar bertahap lah gitu saya pengen lihat dulu mereka sampai segimana kalau memang udah nggak sehat mentok nih ya udah kita memang harus main retail sih dan tahu ya itu tapi sebenarnya kan nggak ada salah benar ya kan konsekuensi lah kalau misalkan mau pakai sistem apa reseller retail gitu Betul. tapi kan kalau saya nemuin banyak sekarang retail jalan reseller jalan nah itu kan betul. dua-duanya jalan kalau saya Apa juga dulu ya gitu. ya apa juga kan retail aja Sekarang retail. Kang Asa juga ya Kalau trik di bidang usaha nih buat buat kita trik dan kalau trik dari saya mah karena saya mah emang ya kan kalau saya mah no skill sih kan main nembak lah ya. aduh kalau istri saya mah lebih tahu kan maksudnya saya mah no skill gaptek saya IG nggak punya kan saya nggak punya IG pribadi Yo, ya ngejaga pertama saya juga gaptek gitu tapi sebenarnya bukan itu juga tapi ya kayaknya bukan aja ya gak apa bukan teresep gitu tepati resep nu gitu-gituan gitu nu perkomputan depan gitu teh kurang dunia main karena orang lapangan ke sana gitu jadi nggak sih jadi skill nggak ada ya kalau saya bilang kalau tips mah apa ya kalau dari saya itu memudahkan sih kan kalau saya tuh pengen biasanya rata-rata maksudnya ke mitra ke semua tim yang paling saya pegang dari dulu teh ternyata kalau kita kalau ada ya kan bantu orang lain kalau Kang Dewa itu bantu kalau kita mudahkan orang lain lah kalau bantu kan kayaknya
kadang kita juga nggak tahu bisa bantu atau enggak, dan orang lain juga ngerasa kebantu atau enggak kita dengan yang kita lakukan kan itu next stepnya mungkin bantu gitu kan, ketika kita udah lebih punya value atau lebih punya skill. Tapi kalau saya mudahkan lah minimal kalau nggak bisa bantu mudahin urusan orang lain, itu aja sih. Makanya kan yang saya lakuin di Amarkid gitu kan, ke semua mitra ya itu memudahkan. Terus yang dilakuin yang paling ke sales, ke penjualan kan, kalau mungkin sekarang udah lumrah, tapi kalau di Amarkid sendiri kan kalau untuk jualan barang yang reject, yang apapun, kalau di saya mah kalau mau retur aja, mudahin, nggak usah ada unboxing, unboxing dulu gini atau misalnya kan kita mah ada kejadian udah dipakai udah dianya Kang kok ini jahitan ya udah kita mudahkan ganti lagi kirim lagi aja yang baru, kalaupun barang reject ini barangnya reject ini udah kirim baru aja, nggak usah di retur gitu kan. Terus ini kelebihan nggak apa-apa, mau disodakakin mangga, mau dipakai juga mangga gitu, tapi insya Allah dari kitanya udah ikhlas, emang dari kita komitmennya memudahkan semua lah konsumen, jadi kita mudahin. Kalau di kita kan di Amarkid juga kalau komplain pasti ada kan, zero nggak mungkin zero komplain, tapi zero bukan zero komplain, zero komplain yang tidak terselesaikan kita hampir nggak ada. Semua intinya kalau ada yang komplain kita mah serahin ke orang yang punya mau apa gitu kan, mau ya udah balikin lagi kita balikin sama ongkir-ongkirnya juga ya udah kita balikin, ya udah seringan itu gitu. Mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita ya. Nah itu yang saya yakini itu sih maksudnya. Kalau saya dari dulu kalau berbisnis ataupun ya tadi tipsnya, kalau yang mau share mah ya itu aja, saya mau mudahin karena dari saya juga kalau ngebantu mah saya juga no skill gitu kan, skillnya sedikit gitu, bisa ngebantuan mah kan saya yang mudahin lah gitu kan, membantu mempermudah urusannya orang lain itu yang di. Tapi lulusan sekolah? Kuliah kan. Oh kuliah. Kuliah. Jurusan apa? Kamu jangan rendah terus. Tapi enggak emang kuliah ini kan. Ya swasta, saya waktu lagi kuliah swasta. Jurusan apa? Nanti menarik kalau kan nanti menarik nanti. Ada poin-poin penting nanti bu di-up sama Kang Dewa nih gitu kan. Istri saya tahu lah, saya kuliah tuh gimana, maksudnya kan. Jurusan apa? Manajemen kan. Satu kuliahan. Pantas manajemen orang. Pantas bisnis. Orangnya juga manajemen. Kalau istri? Dia Unpad, saya ITB. S2 istri mah. Dia ketemunya di Salman. Jurusan apa? Di bisnis. Oh bisnis juga? Di Salman ya? Ketemu di Awal Salman. ketemu teh. Salman kan sama-sama aktivis masjid gitu. Aktivis masjid. Cuman dia mah bisnisnya gitu. Pas dilihat ya pas ketemu teh kita lagi ngomongin apa ya, vendor apa gitu, vendor label atau apa ya bareng satu ini. Pas lihat oh iya tahu itu punya Amarkid, saya Arabat. Pandangan pertama gitu ya langsung. Enggak sih. Itu kan kedua ketiga. Bikin bisnis bareng. Bikin bisnis bareng. Proyek. Karena sering bareng gitu. Iya, karena sering bareng. Naik apa sih? Foto-foto itu. Foto keluar ya. Foto keluar negeri gitu. Karena saya saya keluar beberapa kali sering kan kalau di S2 kan bawa produk luar kan. Dulu mah masih booming ya foto-foto di luar negeri buat buat branding gitu kan. Zaman dulu tuh IG itu belum ada story ya, IG visual jadi itu nggak menarik ya, pokoknya foto susah sih nggak kayak sekarang interaktif kan, engagementnya dapet. Nah ini feedsnya cuman di feed, jadi ya udah foto-foto. Nah cobainnya pertama ke siapa ya, ke yang itu yang punya haus tuh siapa, Gufron ya. Nah, dulu mah udah gembul dulu mah rendang. Di situ mulai kebuka. Nah sama networkingnya kita channel-channelnya mirip-mirip lah. Gak jauh lah ya. Terus ngikutin Ustadz siapa mirip lah ininya. Satu frekuensi banget gitu ya. Jauh saya kan bisnis, jadi nggak mau kalau suami yang nggak bisnis. Karena beda nanti sudut pandangnya beda. Oh tapi pernah kerja dulu? Belum. Jadi ke sekolah keluar kuliah itu langsung usaha ya? Langsung sama Teteh juga. Paling di orang tua di bapak. Cuman ya bukan kerja beneran lah, itu mah kerja nyambi gitu. Jadi kita semua kalau mikir ya polanya step-stepnya kan pengusaha kan kadang-kadang impulsif ya, nggak ada rahasia yang pakem. Pasti ada rahasianya adalah yang langit-langit gitu kadang-kadang. Itu sih yang saya. Nah itu tuh emang kehatian gitu, emang bukan rahasia umum. Seperti yang bisa ngelakuin itu ya pengusaha, karena nggak ada lagi backupan kita. Kan saya kalau karir kan ada backupan ke bos, atau ke siapa ya, supervisi atau ke manajer kali ya gitu. Kita ke siapa? Mau rajin apa enggak ya lakuin ya. Mau udah banting tulang tapi nggak jadi hasil ya apalagi. Jadi seakan-akan tidak ada backup lagi.
selain Allah aja. Masya Allah. Nah, itu. Oke tadi kayak ngomong tipsnya kayak Ya tipsnya bingung. Ya lebih kepercaya semakin nyata janji-janji Allah tuh saat Semakin kita yakin, semakin Iya. nyata juga Allah buktikan ya. Nah itu deket banget sama bisnis, sedekat itu dibanding berdagang ya muamalah tuh deket banget dibanding yang lain. Kalau saya karena belum tahu yang lain itu segimana, atau mungkin jadi dokter juga lebih deket ke Allah gitu, atau jadi apa gitu. Ya, tapi Cuman di ya bisnis ini tuh mah lebih langsung dekat nyata banget gitu, sih, tuh rasanya. komunikasi. Langsung apa ya kita zolim ya ke Ya. orang tuh, ke pegawai aja agak hitung-hitungan ya. Allah juga hitung-hitungan. Iya. Yang Kita agak cepet kan. mudahin. Jadi misalnya kalau di bisnis maksudnya kayak misalnya kalau kita turunnya langsung Kontan. jadi ini teh ada dosa apa gitu ya. Langsung terasa gitu kan. Oh, barangkali ini teh kita udah zolim apa ya. Misalnya kalau bisnis turun teh kan lebih remindernya mun di bisnis teh enggak tahu sih, kalau kerjaan mungkin ya bisa juga berpikir, tapi kalau saya ketika di bisnis tuh remindernya tuh langsung gitu. Kalau bisnis turun jualan atau ada konsumen komplain gitu kan, itu dosa namun gitu kayak gitu kan, langsung Itu gitu jadi kan. pola Bisnis kita saya terus gitu kan, atau kurang sedekah kayak gitu lah gitu. Gitu. Ya, balik lagi keimanan sih Iya. beda. Kalau yang nggak beriman udah Iya. bisnis turun Kayak- bodoh lah gitu ya. Keimanan kita Iya. berarti balik lagi masalah. mungkin ya itu diketok-ketoknya gitu. Diketok-ketok. Kamu teh mau nggak dipantaskan begini loh caranya gitu. Ya tinggal terima aja. Kadang-kadang yang susah adalah menerimanya. IG hilang aja. Yang susah kan sebenarnya bukan ya tinggal bikin baru. Bikin baru lah Ya ya, gitulah gampang kalau kalau di ini gitu. mah. Tapi kan yang susah menerima. Alas ya baru juga di ini sama Kang Dewa, baru di ini udah enak engagementnya. Hilang, udah kita introspeksi apa nih pelan-pelan tahapannya, terus apa workcase-nya Itu gitu. juga IG tuh ya kan saya Tapi nggak kayak gitu. pegang IG yang Amar itu saya juga buka gitu, selain admin kan saya juga buka gitu. Ya itu keblokirnya kan gara-gara kesalahan saya kan, dan saya mah gaptek itu salah gitu. Itu tuh gara-gara saya kan. Ya. Jadi jangan Nggak usah diomongin. Iya. Jadi lucunya gitu kan, kemarin teh cashnya teh mungkin Hal sepele banget tapi menjadi luar biasa. Kayaknya mungkin karena efek. di up itu kan otomatis jadi mungkin disangka bot atau apa mungkin ya. Ada verifikasi, Sensitivitas. ada verifikasi, tiba-tiba ada verifikasi. Saya sosok tahu lagi kan emang saya mah nggak pernah main IG-nya, saya tahu di situ tuh suruh masukin tanggal lahir di IG teh. Saya masukin lah tanggal lahir Amarkin, langsung ke blok ke BN kan disangkanya di bawah umur. Padahal kata admin teh, Kang itu mah kan tanggal lahir Akang sini. Yang harus dimasukin teh bukan tanggal lahir saya. Saya teh iseng deh, kan udah tahu saya tengah artinya. Atul deh. Asal wajib saya teh langsung aduh ya Allah ini memang salah saya lah maksudnya. Emang so tahu gitu Untungnya kan. salah owner, kalau salah karyawan wah rame. dia salah honor ya aman. Jadi introspeksinya ke diri sendiri Iya, Saya teh gitu. terus kirain saya teh ya itu tanggal lahir bisnis kan, soalnya kan IG-nya IG bisnis. Nah, saya teh udahlah masukin tanggal lahir bisnis 2013. Dari situ udah langsung nggak bisa Apalagi nggak akses harus itu. Aduh. Nama scale up lebih tinggi lagi mungkin ya hikmahnya. Waduh. Iya tadi saya harusnya kalau saya nggak bisa tong nyawanan gitu udah weh biarin suruh admin atau nanya ke admin gitu. Teh Manda itu kenapa IG jadi gini gitu. Bisa sama admin kayaknya bisa loh. Saya teh iseng deh yang diisi. Mudah-mudahan bisa balik lagi lah ya. Diusahakan. Berarti Akang sama Teteh beda berapa tahun? 2 tahun. Oh, beda 2 tahun. 991. 89, 91. Sambil mohon maaf pengen tahu juga gitu tanggal lahir atau apanya. Biar nanti buat data juga kita. Kalau Akang tanggal lahir Cuma 22 Januari kan. Oh, 22 Januari. Hari saya 22 Juni. 22 Juni tahun 91. 91. Kalau anak yang pertama tanggal Anak yang pertama teh Sanung teh berapa sih? 9 11 September. Oh, 11 September. Ya, itu kan yang itu Pak. Event itu. 2018. Kalau yang kedua 7 April 2018. Yang ketiga 12 Oktober. 12 Oktober. Oh, bentar lagi ya. Nah, iya, langsung 12 Oktober. Nanti Rabu. 3 hari lagi. 3 hari lagi nih. Sekalian disunat tuh mau Oh, disunat. langsung sekalian disunat Iya. tanggal. Oh, tanggal 13 tuh. 12. Oh, 12. Tanggal 12 sekalian langsung disunat. Oh, Biar 2 tahun ya. Insyaallah. biar masih kecil. Minum dulu Oh, atuh. ya, ini. Siap-siap Itu mau. ya Sudah. apa ya? Nanti kan infus dari sini water aja. mau lanjut langsung ke sana kan, ke kopi kan. Sekarang Ayo. tuh boleh. Aku udah siapin makan. Oh, ya makan dulu ya. Habis, ambil nunggu azan dulu lah kan ya. Salat
Iya, Ya, tapi ada harus. apa ya nggak punya apa-apa. Masya Allah ya. Dan kita harus belajar terus, harus terus apa ya namanya upgrade semua lah gitu, semua hal ilmuwan apa gitu kan semuanya. Itu sih semakin yang kerasa benar kata istri, semakin ngerasa nggak ada apa-apanya. Kalau hal ya gitu. Semakin ngerasa, mungkin kalau dulu mah kadang ada rasa itu kan, rasa apa ya, bukan ria atau apa disebutnya, maksudnya Iya, di keluarga, di apa, di teman-teman seangkatan dulu kan ya mohon maaf saya juga kan dari kampung gitu kan, pencapaian segini teh ya luar biasa. lumayan lah gitu. Oh ada Asahin lah ya. ya, Nggak oh usah ternyata asahin. gini masuk muslim nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada apa-apanya gitu, Jangan gitu. bilang lagi ya. Tapi alasan join musim ini kenapa dulu? Ada hal apa yang Dari mana men-trigger? pertama kali tahu musim ini? Dari Kang Asa. Masya Allah. Oh, Kang Asa. Coba ini. gimana Soalnya tuh kan ceritanya? SEC kan Iya. sama ini kan. Jadi dulu tuh kan Oh. saya emang sering dari SSC sama Salman nih, SSC Asad. Kang Asad deh. Hmm. Terus lanjut ke Muda Juara yang Fariza itu, Iya. Ustaz Riza. Terus setelah itu emang jarang kontakan sama Asad, tapi dulu tuh sering kita tuh ya silaturahmi ada, terus kan taunya Kang Asad yang baju amal itu. Ya, Nah, betul. amalbaju.com. Baju. Ya saya tuh suka, ya nggak suka ya, beberapa kali lah sempat apa ngirim. Nah kemarin pas terakhir ya itu qadarullah aja, saya teh ini jualan teh turun, ada barang dead stock banyak habis lebaran, Kang Asad saya mau ngasih lagi baju gitu. Oh iya Kang, nanti tim yang apa yang Ngasih, ngontak ke mau disiapin, udah siapin. Tiba-tiba pas itu nggak janjian, ya, ternyata yang ngambil teh Kang Asad. Oh, ke sini. Ke kantor teh, ke sana teh. Ada Kang Asad, suka teh tim Kang ya. Dari situ ngobrol, pas ngobrol gitu. Kang Asad sibuk apa gini ya. Oh, saya di musik kan gitu. Wah, seru nih. Ya udah dari situ aja, weh. Ada perumahan Pak Iong itu juga loh kaget. Iya, itu kaget kan Kang Asad tuh pas datang teh. Itu kan katanya Masjid Abah juga rumah Payung dibangunnya di sini katanya. Oh, soal dari situ. Oh, jadi ternyata ya kayak ya kedaluarsa nyawa itu mah benar-benar ngalir, weh. Ngalir lah ya. Karena kan kalau saya tadi nggak aktif di IG, jadi kurang tahu ya, mengikuti sih Ustadz Randy udah lama sebenarnya juga. Ustadz Randy mah kan Kang Dewa juga. udah tahu lah gitu kan, Kang Dewa, Ustadz Randy gitu, tapi nggak tahu musinin ini gitu kan. Pas Kang Asad datang langsung nyeritain, saya sekarang masih Tertarik gitu. Mm-mm. Cerita itu membuat tertarik. Kalau harapannya nih, harapan dan untuk Muslimin Club kedepannya kayak gimana nih? siapa apa harapannya? Atau masukannya kayak gimana biar nanti kita evaluasi biar untuk ya lebih kedepannya lebih. Kalau saya sih apa ya? Kalau saya sih justru dengan ada musim ini kan kelihatan ini ya. Justru nggak mau kelihatan teing. Kan musim ini kan kadang ada syaratnya itu. Iya. Terus kadang-kadang jadi VIP, kadang-kadang jadi apa gitu. Kalau saya nggak terlalu suka di Spesialkan. Oke. Karena jatuhnya ya nggak tahu ya, mungkin itu bagus untuk kalian menjamu tamu, menjamu Ya. para member Kewajiban gitu. mas. Tapi sebagai member sendiri kayaknya sama aja deh, Iya, nggak jangan usah terlalu spesial, dispesialkan banget gitu. Apalagi kelihatan VIP kalau nggak masuk ke pakai name tag nggak bisa masuk, itu buat saya kayak waduh, kayak sok-sok gimana gitu. Padahal mah kita sendiri Biasa jadi aja. muslim itu justru sangat apa ya, nggak merasa apa-apa itu. Apalagi ketemu yang lain-lain, teman-teman yang lain, padahal kalau lihat sehari-harinya kan sama ya, tapi mereka waduh juga Masalah pasti ya. makin begitu kan kita bingung ya kalau bisnis Makin kan fair aja ya. makin insecure kan, kok gini. Sedangkan kalau di dunia bisnis beneran yang kayak apa ya, bisnis lah ya, semua kan diliatin semua. Ibu perempuan aja ya, perempuan semua diliatin dananya apanya gitu. Itu menunjukkan prestasinya dia. Tapi kalau di muslimin buat saya kayaknya emang semua orangnya tuh dalamnya tuh nggak peduli itu. Jadi sepertinya kayak nggak usah di spesial teing gitu. Ada sesuatu yang beda. Ya gabungin aja, mungkin perbedaannya apa ya, apa gitu, nggak kelihatan Terlalu apa. jauh banget gitu ya. Jadi kita agak lebih nyaman, nggak beban teing muslimin Club. Nah, Ada muhibin jadi gimana gitu, teman-teman masih yang jadi ada. beda lah ya Oh, ngerasa. jadi beda padahal mah
sama kok kita kok belajar kok kita istiqomah, kita luruskan niat aja lah. Betul. Mau sedekah mau apa, ujungnya apa, ya ini cara kita memantaskan aja. Biar Allah yang spesialkan. Iya betul, Masya Allah. Kadang kalau saya lucu kan, kalau saya nggak, Nah, kita mah menghindar sih kalau di gitu-gitu. saya nggak punya IG, tapi mungkin circle saya itu kan mungkin ya follower Ustadz Dendi, Ustadz Kang Dewa gitu. Mitra-mitra. Tiba-tiba akang di musim kan saya Ngerasa malu ya. nggak usah gitu-gitu maksudnya gitu kan. Kita ketemu teman-teman ya sekarang gitu. Kadang-kadang di grup ada grup teman SMA maksudnya di apa kayak pas di postingan si Perio aja gitu. Ya sudah brutal ya. Enggak lah maksudnya jangan enggak gitu lah maksudnya. Iya. Enggak usah digitu-gitulah ini memang. Siap. Itu sih yang pengeksklusifan itu mungkin kalau mau eksklusif ya hanya internal tapi nggak diumum gitu. Publish internal aja ya. Nggak bukan publish lah gitu. Itu kayak malu sendiri sih. Kalau kitanya jadi malu, tapi mungkin niat baik dari Iya, tim beda-beda. kayaknya bagus sih Iya. gitu, profesional. Berarti dari kami kan ada juga konten tuh di IG, biasanya kita naik-naikin tuh member-member tuh mulai dari 1, sekarang udah baru 2 ingin kita naikkan. Kalau dari Pak Ferry dan Bu Hana, apakah boleh atau enggak gitu? Kalau aku sih nggak mau, bisa, nggak mau. Kita juga nggak maksa gitu. Kalau emang mau kita up, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Dengan misalkan company dengan usahanya ini nanti kita di up gitu tadinya. Kalau untuk perkenalan oke, tapi cuma kalau kan kadang-kadang jadi ini ya, jadi harus ngisi acara kalau ada ilmu yang memang relate bagus. Tapi kalau hanya untuk apa? Dikenalkan aja. Dikenalkan aja kayaknya nggak usah juga, nggak apa-apa. Nggak usah. Tidak usah terkenal.